Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama berdiri. Jemaat sekalian, hari ini adalah Minggu Advent ketiga. Sebagai tanda memasuki Minggu Advent ketiga, Bapak dan Ibu Yehezkiel Hartanto akan menyalakan lilin Advent ketiga. Dia yang kita nantikan kedatangannya, memberikan damai dan kelegaan. Dalam keagungan dan kemuliaannya, Dia memberikan rahmat dan karunia. Marilah kita menyambut datangnya Sang Juru Selamat dengan membuka hati kita. Melapangkan jalan bagi Sang Raja Maha Mulia sambil berkata, "Sinarilah kami, ya Allah, Sang Sumber sukacita. Sebab terang-Mu menghalau kegelapan dunia." Merobohkan ego yang melukai kepentingan bersama, membawa sukacita yang kekal dan abadi. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama datang menghadap Yesus, Sang Raja yang agung itu. Rajakanlah Yesus. Rajakanlah Yesus, domba di arasnya. Dengarlah suara pujian, kumandang di surga. Bangunlah jiwaku, bersama pujilah Tuhan yang mati bagiku. Pujilah selamanya. Mahkotailah Tuhan, Raja kehidupan. Sorakanlah kemenangan atas keselamatan. Muliakanlah Dia yang mati dan bangkit, serta menganugerahkan kehidupan yang kekal. Mahkotailah Tuhan, Raja Maha Kasih. Ternyatalah kuasa-Nya indah dan mulia. Pujilah penebus yang mati bagiku. Puji dan muliakan Tuhan selama-lamanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena pada hari ini Tuhan izinkan kami kembali untuk datang menghadap hadirat Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk makanan dan rezeki, kesehatan dan kekuatan, dan semua yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mensyukuri segala anugerah Tuhan. Ampunilah ya Tuhan akan segala dosa-dosa kami, sucikan dan kuduskanlah
hati dan pikiran kami. Ya Tuhan, layakkanlah kami untuk menghadap hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini. Dan biarlah kami boleh merasakan sukacita oleh karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkatilah ya Tuhan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap puji syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Bersama-sama dengan jemaat, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara sekalian, setiap Natal kita selalu mendengarkan dan juga menyanyikan pujian Dunia Gemar dan Soraklah. Ada satu hal yang menarik dari pujian ini. Konon katanya penulis memang sengaja menulis bagian ini, khususnya di baris yang pertama itu notasinya adalah do yang paling tinggi, kemudian turun sampai kemudian di tengah-tengah do yang paling rendah, dan kemudian naik lagi sampai pada akhirnya do yang paling tinggi lagi. Saudara, ini seorang penulis ini ingin menggambarkan bahwa Allah yang maha tinggi itu mau turun ke dalam dunia, ke tempat yang paling rendah, yaitu tempat yang paling hina. Dia mati di atas kayu salib, kemudian dikuburkan, dan setelah itu bangkit, kemudian naik ke surga lagi, dan di sanalah Dia duduk di tahta yang paling tinggi. Dunia gemar dan soraklah. Dunia gemar dan soraklah. Raja
ajaib pun kasih-Nya, ajaib pun kasih-Nya, ajaib, ajaib pun kasih-Nya. Saudara, kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian, "Oh Malam Kudus". Malam kudus, bintang gelap bercahaya. Malam ini Yesusku lahirlah. Manusia binasa dalam dosa, terselamatlah karena Kristus datang. Yang susah benar bersukacita karena Raja mulia lahirlah. Semua sujud, oh dengan suara Yesus lahir. Malam kudus, bintang cahaya setiap mimpi jalanku sampai pada alungan Tuhanku. Betapa terang sinar bintang mulia, pimpin orang maju sujud sembah. Raja atas segala raja lahir, marilah sobatku yang setia. Haleluya,
pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Fri Suhandi. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi langkah kaki kami. Sesuatu yang mengarahkan kami untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Dan pada saat ini sebentar lagi firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Berikan hikmat untuk kami memahami kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang penuh kelemahan kekurangan supaya dimampukan menguraikan firman-Mu dengan jelas. Dan juga berikan kepada kami hati dan telinga seorang murid. Supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang terus Tuhan bangun di dalam kehidupan iman yang berkenan di hadapan-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara, pada perayaan Natal tahun 2019 sebelum dunia ini diterpa oleh pandemi COVID-19, ada pemandangan yang luar biasa mewah di sebuah hotel, yaitu Hotel Kempinski Bahia, Marbella, Spanyol. Apa yang istimewa? Di sana berdiri sebuah pohon Natal yang dihiasi dengan berbagai permata asli. Dikutip dari laman CNN Minggu 8 Desember 2019, pohon Natal tersebut dikatakan memiliki 500 dekorasi buatan tangan yang dibuat oleh seorang desainer ternama kelas dunia yang bernama Debbie Wingham. Oh, saudara sekalian, dekorasi yang dipasang itu luar biasa berkilau karena memang terdiri dari perhiasan buatan beberapa merek ternama seperti Bulgari, Cartier, Chanel, Van Cleef & Arpels, telur-telur burung onta asli yang berhiaskan permata asli, dan juga botol-botol parfum yang juga sudah dihias dengan permata asli. Gak main-main loh saudara. Menurut pihak hotel, dana yang dihabiskan untuk pembuatan pohon Natal tersebut bernilai 11,9 juta pound sterling. Yang pada masa itu kira-kira setara dengan 221 miliar rupiah. Wow. Pohon cemara yang berkilau di lobi Hotel Bahia ini diperkirakan hingga saat ini
menjadi pohon Natal termahal di dunia. Kenapa mereka membuat pohon Natal termahal di dunia ini? Apakah karena mereka mencintai Yesus? Tentu ini sebuah pertanyaan yang besar. Karena memang pengeluaran dana yang demikian besar itu tujuan utamanya adalah supaya bisa menarik wisatawan asing berkunjung ke hotel tersebut. Meningkatkan tingkat penginapan yang terjadi dan bahkan juga untuk menjual produk-produk sehingga penjualan akhir tahun itu bisa menjadi sesuatu yang naik tinggi. Itu tujuan utamanya. Jadi bukan karena mereka mencintai Yesus. Di sisi lain, ini juga menjadi sesuatu yang membanggakan bagi mereka. Dan kalau boleh siapa tahu bisa masuk Guinness Book of World Record untuk hotel tersebut. Mereka merayakan Natal, tetapi sesungguhnya diri mereka tidak ada relasi pribadi dengan Yesus Kristus. Pribadi Yesus tidak ada sangkut pautnya dengan perayaan yang mereka lakukan itu. Saudara, jika demikian apa sesungguhnya arti Natal yang sejati itu? Ketika membaca perikop ini, saya melihat minimal ada dua hal yang seharusnya menjadi makna Natal sejati yang kita rayakan sebagai orang Kristen sejati. Yang pertama, bahwa Natal sesungguhnya berbicara tentang pemulihan relasi ilahi. Saudara, peristiwa Natal yang pertama dikatakan datang di tengah padang Efrata. Ketika gembala sedang mengembalakan domba mereka di tengah malam, datang tiba-tiba seorang malaikat dan cahaya kemuliaan sorga itu menaungi tempat itu. Oh, para gembala ini berhadapan dengan satu peristiwa yang supra alami. Maka sangat wajar mereka itu sangat ketakutan. Tetapi di tengah-tengah perasaan takut mengalami satu peristiwa supra alami itu, terdengarlah sebuah sapaan yang menenangkan yang disampaikan oleh malaikat ini kepada mereka. Satu berita yang teragung sepanjang zaman, yaitu apa? Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Oh, saudara sekalian, saya katakan ini berita teragung sepanjang zaman. Kenapa? Karena ini berita bukan tentang lahirnya seorang pendeta besar, saudara sekalian. Bukan tentang lahirnya seorang nabi besar. Bukan tentang lahirnya seorang raja besar. Tetapi, saudara sekalian, juru selamat untuk seluruh bangsa. Yang kehadirannya dan kelahirannya telah Allah rencanakan sejak kejatuhan manusia di dalam dosa. Dan beritanya itu telah berulang-ulang Allah sampaikan melalui para nabi. Maka itu Natal adalah sesungguhnya berita megah tentang tindakan Allah untuk memberikan jalan pemulihan relasi bagi manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus melalui hadirnya Sang Juru Selamat. Mengapa saudara sekalian pemulihan relasi ini harus dihadirkan Allah dengan kehadiran seorang juru selamat? Karena memang harus diakui, Alkitab mencatat bahwa manusia telah menabuh genderang perang dengan Allah. Ketika mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Sehingga saudara sekalian, relasi mereka dengan Allah yang kudus itu menjadi hancur. Mereka menjadi orang yang berdosa. Yang ketika mereka berdosa, Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Berarti cawan murka Allah itu bergelayut di dalam kehidupan manusia yang berdosa. Karena mata Allah terlalu kudus untuk melihat dosa. Nah, ketika manusia ada di dalam ancaman yang demikian, apakah manusia sadar? Jelas manusia sadar. Maka itu tidak heran saudara-saudara sekalian. Zaman ke zaman dalam kehidupan sejarah manusia berdirilah yang namanya agama-agama. Satu ajaran-ajaran yang muncul supaya manusia bisa membebaskan diri dari cawan murka Allah ini. Maka itu tidak heran saudara sekalian. Semua agama-agama itu mengajarkan untuk setiap pemeluknya melakukan hal-hal yang baik.
atau perbuatan baik. Kenapa? Karena kalau saudara mau melihat, seluruh agama itu konsepnya pada dasarnya adalah sebuah timbangan perbuatan baik dan jahat yang akan diukurkan kepada kita ketika kita berhadapan dengan Allah. Apabila perbuatan baik kita itu adalah sesuatu yang ditemukan lebih banyak daripada perbuatan jahat kita, maka selamatlah kita. Dengan tentu saja konsep keselamatan yang berbeda-beda di antara agama. Tetapi kalau perbuatan jahat yang ditemukan itu jauh lebih banyak, maka saudara-saudara sekalian, kita akan menjadi orang-orang yang dihukum. Tentu dengan konsep penghukuman yang berbeda-beda di antara agama dan kepercayaan-kepercayaan. Konsepnya timbangan perbuatan baik dan jahat yang akan diukurkan kepada kita oleh Allah ketika kita memasuki kekekalan. Sayangnya saudara sekalian, Alkitab dengan terus terang mengatakan bahwa perbuatan baik manusia tidak bisa menebus dosa manusia. Hanya Alkitab yang mengatakan demikian. Makanya manusia yang ada di dalam iman Kristen adalah manusia yang memerlukan juru selamat. Kenapa perbuatan baik manusia nggak bisa menebus dosa? Yang pertama saudara-saudara sekalian, karena perbuatan baik manusia itu akan menjadi jahat jika bersifat manipulatif. Saudara, sebagai seorang manusia, kita pasti tidak senang kalau berteman dengan seorang teman yang melakukan perbuatan baik kepada kita, ajak kita makan, memperhatikan kita, menghormati kita, bicara yang manis kepada kita. Tetapi sesudah kita mengetahui ujung-ujungnya adalah ingin memanipulasi kita supaya dia bisa mendapatkan keuntungan besar bagi dirinya sendiri dari apa yang kita miliki. Oh saudara sekalian, kita pasti tidak suka dengan orang yang seperti itu. Kenapa saudara sekalian? Karena orang tersebut mendekati kita bukan karena rasa kagum, bukan karena rasa hormat, bukan karena prinsip cinta kasih di antara sebagai sahabat, bukan. Dia mendekati kita dengan prinsip ekonomi. Dengan modal sekecil-kecilnya dapat untung sebesar-besarnya. Saudara, begitu juga perbuatan baik kita. Kalau ingin kita lakukan di hadapan Allah demi untuk menukar kemuliaan sorga dan hidup menikmati Allah selama-lamanya. Itu adalah sebuah manipulasi kita di hadapan Tuhan. Perbuatan yang seperti itu, yang tidak dilakukan dengan rasa hormat, rasa kagum, rasa cinta kepada Allah. Sekalipun tindakan itu baik, namun secara esensi menjadi jahat karena bersifat manipulatif. Maka itu perbuatan baik manusia gak bisa untuk menebus dosa. Yang kedua, perbuatan baik manusia juga tidak bisa menebus dosa karena perbuatan baik manusia tidak bisa dinilai sebagai jasa di hadapan Allah. Gak bisa. Mengapa saudara sekalian? Jangan pernah lupa kita adalah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka itu segala sesuatu yang baik, yang suci, yang kudus, yang benar. Itu harusnya mengalir dalam diri kita. Sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang kudus, suci, mulia itu. Tetapi ketika yang keluar dalam diri kita itu adalah sesuatu yang sebaliknya. Maka itu adalah sebuah pengkhianatan. Bahkan boleh dikatakan sebagai sebuah penghinaan terhadap gambar dan rupa Allah yang ditaruh di dalam diri kita. Oh saudara sekalian, itu sebuah genderang perang yang kita tabuh di hadapan Allah. Maka itu saudara sekalian, kita gak bisa mengatakan kalau kita berkata Tuhan timbang nih perbuatan baik saya. Tuhan bilang apa yang mau ditimbang untuk kamu bisa masuk sorga. Karena apa? Perbuatan baikmu itu adalah sudah seharusnya. Sebab engkau kuciptakan menurut gambar dan rupaku. Maka itu saudara sekalian, dengan demikian tidak ada harapan bagi setiap manusia untuk menghapus statusnya sebagai orang berdosa. Dan Allah tahu itu. Karena itu malaikat membawa pesan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Siapa juru selamat ini? Alkitab dengan jelas mengatakan pribadi Kristus yang akan membawakan pemulihan status dan perdamaian antara Allah dan manusia yang berdosa.
bagi manusia yang mau percaya kepada Sang Juru Selamat itu. Di mana Sang Juru Selamat ini hadir? Alkitab mengatakan di kandang domba, tempat yang kotor. Sebuah lambang kesiapan Allah untuk menerima dan menyelamatkan setiap orang berdosa yang mengakui dirinya di hadapan Allah sungguh sebagai orang berdosa yang tak berdaya dan membutuhkan Sang Juru Selamat. Maka itu tidak heran ketika Kristus Sang Juru Selamat ini memulai pelayanannya, mulai mengajar. Salah satu pengajaran yang ia katakan di hadapan banyak orang adalah, aku datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Dan barang siapa yang percaya kepada aku, dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Dan tidak akan pernah kubuang. Oh saudara, itulah Sang Juru Selamat yang dihadirkan Allah di malam Natal. Karya penebusan yang mendatangkan keselamatan ini cukup untuk pendosa di seluruh dunia. Tetapi hanya efektif bagi mereka yang percaya, yang menerima dengan iman yang sejati. Apa itu iman yang sejati? Iman yang sejati adalah iman yang menerima karya Sang Juru Selamat sebagai jalan pemulihan relasi dengan Allah. Iman yang sejati ini ketika melihat cinta Sang Juru Selamat yang sudah menjadi penebus bagi dosa-dosanya, maka iman yang sejati ini akan berbuah tindakan ketaatan. Karena digerakkan oleh satu rasa syukur yang mendalam terhadap keagungan kasih Sang Juru Selamat. Apa yang disenangi Allah itu menjadi sesuatu yang dikejar dalam hidup sekalipun mungkin terasa menyakitkan. Dan apa yang menyakitkan hati Allah akan menjadi sesuatu yang ditinggalkan sekalipun terasa menyenangkan bagi dirinya. Saudara, itu iman yang sejati. Dan itulah Natal. Hadirnya Juru Selamat untuk segala bangsa. Natal bukan tentang kemewahan perayaan. Tetapi tentang hadirnya jalan pemulihan relasi ilahi antara manusia dengan Allah. Karena itu hari ini janganlah kita merayakan Krismas tanpa Kristus. Hari ini mari kita melihat ke dalam diri kita. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang membuka hati untuk menerima Sang Juru Selamat itu menjadi Tuhan dan penebus kita? Saudara, kalau hari ini engkau belum menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, datang kepadanya. Datang kepada Kristus dan katakan, Tuhan Yesus Kristus, aku orang berdosa. Ampuni dosaku, jadilah juru selamatku. Masuklah dan berbaringlah dalam palungan hatiku yang kotor ini. Sucikan aku dari dosaku. Saudara, saya mau katakan ketika engkau hadir dan berkata kepada Kristus seperti itu. Saat itu juga keselamatan terjadi atasmu. Karena Sang Juru Selamat hadir di dalam hidupmu. Yang kedua, kalau hari ini kita merayakan Natal, entah mungkin yang sudah kesekian kali, mari kita periksa hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita yang sudah mengaku Kristen, sungguhkah dari dalam hati ini ada aliran-aliran iman yang sejati itu? Apakah dari hati ini semakin memancar respon syukur yang berbuahkan ketaatan hidup bagi kesenangan Tuhan? Mari kita selidiki hati kita. Karena Natal bukan tentang perayaan, tetapi tentang keselamatan di dalam iman yang sejati. Yang kedua, saudara sekalian, Natal juga adalah tentang pertumbuhan karakter ilahi. Ketika para gembala mencari dan menemukan Sang Juru Selamat dunia, mereka diberikan sebuah tanda oleh malaikat. Yang di Alkitab katakan begini, inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara, aneh bukan? Ini yang lahir Juru Selamat untuk semua umat manusia. Bukankah seharusnya Allah di sorga itu mampu membuat tanda-tanda yang spektakuler? Seperti lahir di istana dalam sebuah keranjang bayi yang berlapis emas. Penuh mungkin kalau bisa bukan hanya dengan taburan bunga,
Tapi dengan kobaran api yang menyala-nyala di dalam tempat si bayi itu berbaring. Namun sekalipun bayi itu dikelilingi oleh kobaran api yang demikian panas, dia tetap tidur dengan tenang. Saya percaya kalau Allah mau, Allah mampu membuat tanda yang seperti itu. Tetapi saudara sekalian, tanda kelahirannya tidak demikian. Dikatakan dalam wujud bayi yang terbungkus di dalam lampin. Kain murahan, bukan kain sutra. Bahkan dibaringkan di dalam palungan. Saudara, bukankah terkesan lemah dan tidak berdaya? Kedatangannya, saudara sekalian, bukan di Yerusalem, tetapi di Bethlehem. Bukan di istana, tetapi kandang domba. Bukan di singgasana, tetapi palungan. Saudara, bukankah tidak spektakuler tandanya? Dan tanda seperti ini akan sangat mudah untuk dilecehkan dan disangkali. Padahal kedatangannya untuk membawa kemuliaan bagi Allah di sorga dan damai sejahtera di bumi. Tapi itulah Natal, saudara sekalian. Natal merupakan tindakan pengosongan diri Allah. Ketika manusia mau berkuasa atas sesama manusia, Allah justru mengosongkan diri bagi manusia. Dan ini yang Paulus simpulkan sebagai satu proses kenosis. Pengosongan diri Allah. Saudara bisa baca nanti di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Yang sekalipun dalam rupa Allah tidak menganggap hak sebagai Allah itu sebagai sesuatu yang ia pertahankan. Tetapi justru ia kosongkan dirinya menjadi manusia. Bahkan menjadi manusia yang menghamba. Menghamba untuk penebusan dosa itu hingga harus mati di atas kayu salib. Tempat yang hina itu. Saudara, inilah pengosongan diri Allah. Bukan berarti Kristus sebagai Allah itu kehilangan kealahannya. Tidak, saudara sekalian. Tapi dia mengekang segala hak dan kuasanya sebagai Allah. Dan rela menjadi seorang bayi yang sangat sederhana untuk dilahirkan di malam Natal. Sebagai juru selamat bagi semua umat manusia. Maka itu saudara sekalian, ketika saya membaca malaikat itu berkata, kesukaan besar bagi segala bangsa. Saat itu saya merasakannya sebagai sebuah penderitaan bagi Kristus yang dimulai. Kenapa saudara? Mengalami sebuah perubahan yang sangat-sangat dahsyat. Allah menjadi manusia dan mengosongkan dirinya menjadi hamba. Untuk menjadi juru selamat yang satu waktu dikorbankan di atas kayu salib. Oh saudara sekalian, betapa mengerikannya. Itu perubahan yang sangat mengerikan. Saudara, kita kalau mengalami sebuah perubahan bukankah membuat kita menderita? Saudara, kalau nggak percaya coba aja saudara sekalian. Kalau saudara ingin menghukum anak-anak saudara yang remaja, saudara nggak usah dihukum dipukuli, kabur dia saudara sekalian. Kalau saudara ingin membuat sebuah hukuman yang membuat anak itu menderita, simple saudara sekalian. Biarkan ia mengalami perubahan. Caranya gimana? Sita aja handphonenya. Saudara, kalau dia handphonenya disita di zaman sekarang seperti ini, saudara sekalian, saya mau katakan, dia mungkin akan berkata kepada kita, papa mama tega banget sih handphone saya disita. Separuh jiwaku pergi lagi. Mungkin dia akan berkata gitu karena perubahan. Itu memang menjadi sesuatu yang menderita. Dan kalau kita melihat cara Allah di malam Natal yang mengosongkan dirinya itu. Oh saudara sekalian, kita mungkin akan bertanya, kenapa mesti memakai cara seperti ini? Saudara, saya hanya bisa menyimpulkan bahwa cara inilah yang Allah pakai karena sebuah keinginan. Yaitu Sang Juru Selamat ini, dia datang untuk dicintai, bukan untuk ditakuti. Untuk dapat dicintai hanya ada satu jalan, yaitu memberi pengabdian, bukan mengambil kekuasaan. Karena orang yang mengabdi tidak akan ditakuti, tetapi dicintai. Maka itu ketika Sang Juru Selamat ini menjadi besar, menyatakan dirinya dalam pelayanannya, dia pernah berkata sebuah perkataan yang indah. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya
bagi sahabat-sahabatnya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi sahabat. Itu yang Sang Juru Selamat lakukan karena dia ingin saudara mencintainya sebagai Tuhan, bukan takut kepadanya. Karena itu ia memilih jalan pengabdian, bukan jalan kekuasaan. Dan jika saudara mencintainya, ia ingin semangat yang seperti ini mengalir dan bergema di dalam kehidupan setiap orang yang sudah dijamah oleh cinta kasih Sang Juru Selamat. Natal bukan tentang kemewahan perayaan, tetapi tentang bertumbuhnya karakter ilahi yang serupa hati Sang Juru Selamat. Izinkan Sang Juru Selamat itu bukan hanya menjadi Tuhan yang lahir di hati kita, tetapi juga Tuhan yang setiap waktu membaharui karakter kita. Dan saya percaya ketika karakter yang selaras dengan hati Tuhan ini bergulir dalam hidup kita, maka kesukaan besar terjadi bagi seluruh bangsa, seperti pesan yang dibawa oleh para malaikat. Oh saudara sekalian, dunia kita ini adalah dunia yang rusak dan tiada harapan. Keluarga, masyarakat, termasuk lembaga keagamaan dan gereja, banyak terjadi perpecahan. Kenapa? Karena saudara sekalian, banyak orang selalu menuntut hak, maka di sanalah perang terjadi. Tetapi malam Natal, Kristus melepaskan hak, maka damai sejahtera terjadi. Saudara, sekarang ini setiap orang percaya adalah wakil Kristus bagi dunia ini. Seperti Kristus datang dengan semangat pengabdian, marilah semangat hati kita juga diubahkan selaras dengan hati Tuhan. Untuk menjadi orang-orang yang penuh sukacita mengabdikan diri. Sehingga kita dicintai, bukan ditakuti oleh orang yang ada di sekitar kita. Caranya gimana? Kosongkan diri dan mengabdilah. Bagi pasangan hidupmu, bagi saudara-saudaramu, bagi anak-anakmu, bagi gerejamu, bagi masyarakatmu. Ingat, orang yang mengabdi tidak akan ditakuti, tetapi dicintai dan membawa damai sejahtera. Orang yang mengabdi itu memberi, bukan menuntut. Bahkan terkadang memberikan yang terbaik sekalipun tidak diketahui atau disalahpahami. Saudara, saya teringat akan satu kisah. Satu hari ketika Natal ingin dirayakan, biasanya pohon Natal itu dipajang. Dan di gereja tersebut punya tradisi, di bawah pohon Natal itu selain ada kado-kado saudara sekalian, tetapi di bawah itu juga dihiasi oleh patung-patung. Ada patung Maria, Yusuf, palungan, gembala, bayi Yesus di dalam palungan yang terbaring. Nah hari itu saudara sekalian perayaan Natal itu akan dilaksanakan. Dan saat itu seorang ketua majelis dengan Bapak Pendeta sedang melihat segala persiapan-persiapannya dengan harapan supaya perayaan Natal itu berjalan dengan baik. Tapi alangkah kagetnya Bapak Pendeta ketika dia sampai dekat pohon Natal dan mulai memperhatikan patung-patung yang ada di bawahnya. Ternyata diketemukan di situ bayi Yesus yang ada di dalam palungan hilang. Wah, geger saudara sekalian. Bapak Pendeta dan Bapak Ketua Majelis ini berusaha mencari di mana patung bayi Yesus itu. Bagaimana ini Natal? Patung bayi Yesus justru yang paling penting itu hilang dari palungannya. Waktu mereka cari di bawah kolong kursi mereka tidak ketemu. Dan ketika mereka sedang mencari saudara sekalian, tiba-tiba mata Pak Pendeta itu memandang keluar gereja. Di sana ada seorang anak laki-laki yang sedang bermain dengan mobil truk-trukan yang ditarik itu loh. Bapak Pendeta kemudian mendekati anak itu dan kemudian ingin bertanya siapa tahu anak itu melihat patung itu. Tapi betapa kagetnya Bapak Pendeta ini ketika dia menghampiri anak itu, dia melihat patung Yesus ternyata ada di dalam mobil itu yang sedang ditarik oleh anak itu. Maka dengan kaget Bapak Pendeta itu dan suaranya mungkin agak meninggi dia berkata, "Hai nak, kenapa
ambil itu patung Yesus dan kamu taruh di mobil-mobilanmu. Wah, kaget si anak itu, saudara sekalian. Maka dengan mata yang bercucuran ke air mata karena merasa diomeli oleh Pak Pendeta, dia berkata kepada Bapak Pendeta demikian. Pak Pendeta, maafkan Benny. Benny tadi bawa patung Yesus ini hanya untuk pinjam sebentar. Sebab Benny sangat ingin punya sebuah mobil-mobilan di hari Natal ini. Dan puji Tuhan, Papa membelikan mobil-mobilan ini dan tadi baru dikasih kepada Benny. Pak Pendeta, maafin Benny. Sebab Benny pernah berjanji kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kalau Natal ini Benny dapat mobil-mobilan, maka Tuhan Yesus harus yang pertama naik mobil-mobilan itu. Saudara, ketika mendengar penjelasan anak ini, Bapak Pendeta itu membuka tangannya dan mendekap anak itu. Dia bilang, jangan takut, gak apa-apa kok nak. Namun air mata mengalir dari mata Pak Pendeta. Dalam hati Pak Pendeta itu berkata, Tuhan, hari ini, di hari Natal, Engkau mengajarkan satu pengajaran yang penting. Bahwa cinta kepadamu selalu melahirkan pengabdian yang penuh sukacita. Ajar aku untuk memiliki hati seperti anak ini. Karena memang saudara sekalian, cinta selalu melahirkan pengabdian yang penuh dengan sukacita. Nah, hari ini, apakah karena cintamu kepada Tuhan, karakter ilahi yang penuh pengabdian itu sudah mengalir dalam hidupmu? Kalau mau mengujinya gampang, saudara. Pulang, tanya sama istrimu. Ma, 27 tahun kita nikah. Mama semakin cinta sama papa atau semakin takut sama papa? Tanya. Tanya kepada anak-anakmu. Nah, ketika kamu lihat papa, kamu semakin cinta atau semakin takut? Ketika engkau ada di keluarga besarmu dengan posisimu, engkau tanya, kamu makin cinta aku atau justru makin takut? Semangat pengabdian selalu akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang dicintai, bukan ditakuti karena berkuasa. Maka itu, biarlah kita menjadi orang-orang yang bisa mengabdikan diri selaras dengan hati Tuhan bagi pasangan hidup kita, anak-anak kita, keluarga kita, gereja kita, masyarakat kita, demi Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat yang telah mengosongkan dirinya menjadi manusia di malam Natal bagi engkau dan saya. Maka itu makna Natal semula itu bukan tentang perayaan, tetapi tentang pemulihan relasi ilahi dan pertumbuhan karakter ilahi. Pemulihan relasi ilahi berdasarkan anugerah Allah dalam karya Sang Juru Selamat. Bukan berdasarkan usaha perbuatan baik kita sebagai manusia. Pertumbuhan karakter ilahi yang selaras dengan hati Tuhan itu semakin muncul. Membuat kita menjadi pribadi yang disukai Tuhan dan dicintai oleh sesama. Karena pengabdian kita. Bukan pribadi yang ditakuti karena kekuasaan kita. Biarlah makna Natal semula itu terjadi dalam hidup kita semua yang merayakan Natal. Terjadi di dalam kehidupan keluarga kita. Terjadi dalam kehidupan gereja kita. Terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah ya Tuhan firman-Mu ini menjadi sesuatu yang terus kami lakukan. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan dengan kehadiran-Mu yang telah mengosongkan diri-Mu menjadi juru selamat pribadi kami. Biarlah ya Tuhan, respon syukur yang sejati itu terus mengalir di dalam hati kami sebagai anak-anak-Mu. Sehingga
Kami pun bukan hanya menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh karya-Mu, tetapi juga orang-orang yang semakin hari ketika kami merayakan Natal, kami pun menjadi orang yang semakin bertumbuh di dalam karakter ilahi yang selaras dengan hati-Mu. Yaitu menjadi orang-orang yang mengabdi, bukan orang-orang yang terus berjuang meraih kekuasaan untuk ditakuti. Tuhan, Kau pimpin kami. Berkati setiap jemaat-Mu, berkati gereja-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya mengajak kita bersama-sama bersatu hati untuk kita berdoa. Dan ada beberapa pokok doa syafaat yang akan kita doakan bersama. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur karena Tuhan boleh membawa kami mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu, kiranya ini boleh menjadi berkat yang meneguhkan kami, yang memberikan kepada kami lagi kekuatan, pengharapan yang baru untuk boleh terus berjalan bersama dengan Engkau, ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Fri Suhandi yang boleh Tuhan pakai untuk boleh menjadi alat pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau berdoa kiranya Tuhan yang boleh senantiasa memberkati hamba-Mu ini bersama dengan keluarga. Dan biarlah nama Tuhan saja yang boleh dipermuliakan melalui pelayanan akan hamba-Mu ini. Bapak di surga, kami saat ini juga mau berdoa untuk kegiatan Natal yang diadakan oleh gereja-Mu di tempat ini. Baik itu Natal umum maupun juga kegiatan Natal yang dilakukan oleh komisi-komisi ya Tuhan. Bapak di surga, kami mau berdoa kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap anak-anak Tuhan, panitia, dan semua anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, yang terlibat dalam kegiatan Natal ini. Tuhan, kami mau berdoa, satukan hati kami ya Tuhan. Ketika berkoordinasi mempersiapkan pelayanan-pelayanan yang ada, kiranya kami boleh bergandengan tangan dan kami boleh melakukan pelayanan ini dengan bersehati dan dengan setia ya Tuhan. Kami mau berdoa juga, berikan hikmat dan Tuhan juga boleh memberikan kami kesehatan dan kekuatan ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kesiapan hati dari jemaat-Mu ya Tuhan. Mengikuti rangkaian pelayanan yang kegiatan Natal yang ada, supaya setiap kami yang mengikuti ibadah Natal ini kami boleh semakin diteguhkan dan dikokohkan di dalam kami mengenal dan mengikut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih juga ya Bapak untuk jemaat-jemaat Tuhan yang terlibat dalam pelayanan dan mendukung pelayanan yang ada untuk kegiatan Natal di gereja-Mu di tempat ini. Kiranya semua anak-anak-Mu ini Tuhan, Tuhan berkati mereka, kehidupan mereka boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin mengasihi akan Engkau ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk cuaca, untuk keamanan di negara kami maupun juga di Kota Malang di masa-masa Natal ini ya Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan yang boleh memberikan yang terbaik bagi kami semua ya Tuhan. Bapak di surga, saat ini kami juga mau berdoa untuk warga di sekitar Gunung Semeru pasca erupsi Gunung Semeru beberapa waktu yang lalu. Tuhan, Kau tahu apa yang sedang dialami oleh saudara-saudara kami yang ada di sana. Tuhan, kami memohon, tiliklah mereka semua ya Tuhan. Berikan kepada mereka penghiburan, berikan kepada mereka damai sejahtera ketika mereka harus berhadapan dengan situasi-situasi yang sulit ini. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah, baik pusat, daerah maupun juga lembaga swadaya masyarakat, bahkan juga Tuhan gereja-gereja Tuhan yang hadir untuk boleh membantu meringankan beban dari saudara-saudara kami yang ada di sana. Kiranya Tuhan koordinasi boleh berjalan dengan baik dan setiap bantuan ini boleh tepat guna dan boleh digunakan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat yang ada di sana ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk upaya pemerintah di dalam menangani dan juga untuk pencegahan penyebaran COVID di negara kami. Kami terus memohon ya Tuhan anugerah-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, beberapa waktu terakhir ini situasi boleh dalam kondisi yang aman ya Tuhan. Tetapi kami terus berharap ya Tuhan, dalam waktu-waktu ke depan situasi COVID ini ke depan bisa menjadi lebih baik lagi. Karena itu Tuhan kami mau berdoa, bantu ya Tuhan pemerintah kami. Vaksinasi yang terus dilakukan, yang terus dikerjakan oleh pemerintah di berbagai tempat, kiranya ini juga boleh terus berjalan dengan baik. Begitu juga Tuhan, upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan pembatasan mobilitas masyarakat, khusus ya Tuhan di masa liburan Natal dan Tahun Baru ini. Kiranya ini juga boleh
berjalan dengan baik. Dan boleh ada juga kerjasama dari setiap masyarakat ya Tuhan. Sehingga dengan bersama-sama ya Tuhan, dengan seluruh rakyat Indonesia kami boleh bersatu hati membantu pencegahan penyebaran COVID ini ya Tuhan, yang menjadi pergumulan bagi kami. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk upaya pemerintah juga di dalam membantu pemulihan kondisi ekonomi di dalam situasi pandemi COVID ini. Kami terus berdoa, bantu ya Tuhan supaya kondisi ekonomi kami ke depan menjadi lebih baik lagi ya Bapa. Bapa di surga, kami memohon juga anugerah-Mu untuk pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-jemaat-Mu. Tuhan, Kau tahu bagaimana umat-Mu juga bergumul ya Tuhan. Tiliklah kami semua. Jikalau ada yang sakit, kami memohon ya Tuhan, pulihkan, sembuhkan ya Tuhan. Mereka membutuhkan jamahan-Mu ya Tuhan. Mereka membutuhkan kesembuhan yang daripada-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau boleh mengulurkan tangan-Mu, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka damai sejahtera dan pemulihan yang daripada-Mu ya Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang bergumul tentang situasi, relasi di tengah-tengah keluarga. Kami memohon juga Tuhan, kiranya ada kasih di tengah-tengah keluarga, sehingga boleh ada keharmonisan, boleh ada kehangatan di tengah-tengah keluarga lagi ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, ada jemaat yang bergumul tentang situasi ekonomi mereka, pekerjaan mereka. Tuhan, kami memohon Engkau juga Tuhan yang boleh membantu, memberkati jemaat-jemaat Tuhan dalam situasi ekonomi yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan, Engkau yang boleh berbelas kasihan atas umat-Mu. Bapa di surga, jikalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan. Kami memohon Tuhan, kiranya persembahan kami ini boleh menjadi persembahan yang memuliakan akan nama-Mu ya Tuhan. Kami mengaku ya Bapa, Engkau adalah sumber dari segala sesuatu dalam kehidupan kami. Jikalau kami bisa makan, jikalau kami bisa minum, kami bisa menikmati banyak berkat, itu semuanya oleh karena anugerah-Mu, dan kami mau belajar ya Tuhan untuk terus mengucap syukur, untuk kami boleh terus menghitung segala kebaikan Tuhan, dan itu akan membuat hati kami selalu mengagumi akan Engkau ya Tuhan. Karena itu Bapa, kami mau belajar untuk bersyukur, dan kiranya persembahan kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Sekali lagi berkati bangsa kami, berkati kota kami, berkati gereja-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu. Tuhanlah yang memimpin kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini, dan khususnya ini adalah Minggu Advent yang ketiga. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, minggu-minggu Advent ini boleh menjadi momen di mana kita mempersiapkan hati kita untuk semakin mengenal, mengasihi Juru Selamat kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur oleh karena Tuhan boleh memakai hamba-Nya, Bapak Pendeta Fli Suhandi, untuk boleh menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Fli, kiranya Tuhan yang boleh senantiasa memberkati. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah terlibat di dalam ibadah, dalam pelayanan ibadah kita hari ini. Kiranya kita boleh terus memuliakan nama Tuhan. Untuk persembahan Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara ingin memberikan persembahan, persepuluhan ataupun juga persembahan syukur dan persembahan yang lainnya, Bapak Ibu Saudara bisa transfer ke rekening gereja kita atau scan QR code gereja kita. Sekarang saya mengajak untuk kita memperhatikan beberapa warta berikut ini. Silakan. Shalom jemaat sekalian. GKKK Malang akan mengumpulkan bantuan bagi masyarakat yang mengalami musibah erupsi Gunung Semeru. Bagi jemaat yang tergerak untuk memberikan persembahan, dapat transfer ke rekening GKKK Malang dengan menambahkan kode 04 pada akhir nominal. Contoh 200004. Shalom, jemaat sekalian, berikut rangkaian ibadah Natal dan Tahun Baru gereja kita tahun 2021. Doa malam Natal, Jumat 24 Desember pukul 18. Ibadah Natal, Sabtu 25 Desember pukul 8, pukul 11, dan pukul 17. Ibadah tutup tahun, Jumat 31 Desember 2021 pukul 17. Ibadah buka tahun Sabtu 1 Januari 2022 pukul 9.
Rangkaian ibadah Natal dan Tahun Baru diselenggarakan secara onsite dan online. Kebaktian doa streaming Selasa 14 Desember 2021 akan dilayani oleh Evangelis Koni Benyamin. Kebaktian doa diadakan melalui aplikasi Zoom pada pukul 6 sore. Ibadah minggu depan, tanggal 19 Desember 2021. Kebaktian umum 1 dan 2 akan dilayani oleh Pendeta Andreas Hau, dan kebaktian umum ketiga akan dilayani oleh Evangelis Daniel Donaldo. Bagi jemaat yang ingin beribadah onsite, dapat mendaftarkan diri paling lambat hari Jumat melalui link yang tercantum, atau dapat menghubungi Tata Usaha Gereja. Untuk jadwal kebaktian umum kedua berubah menjadi pukul 8 pagi. Usia jemaat yang dapat mendaftarkan diri dalam ibadah yaitu berusia 12 tahun ke atas dan telah menerima vaksin kedua. Untuk kuota ibadah ditambah menjadi 188 orang tiap kebaktian. Ibadah streaming dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang, dan ibadah umum yang pertama ditayangkan di Malang TV pada pukul 6 pagi. Mohon dukungan doa bagi pelayanan di gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, demikian warta yang bisa kita perhatikan, tapi saya mau menambahkan satu hal, mengingatkan satu hal lagi Bapak Ibu Saudara. Mulai hari Minggu ini, ibadah kita KU yang kedua tidak diadakan jam 9 tetapi dimajukan menjadi jam 8 pagi. Saya mohon perhatian dari kita semua Bapak Ibu Saudara, mulai hari Minggu ini ibadah kita yang kedua, KU yang kedua, diadakan jam 8 pagi, baik itu secara onsite maupun secara online. Dan juga Bapak Ibu Saudara, saya mau menegaskan lagi, mengingatkan lagi, untuk batas usia yang bisa mengikuti ibadah secara onsite atau yang bisa hadir ibadah tatap muka di dalam gedung gereja, itu 12 tahun ke atas. Yang ke atasnya itu kalau sebelum-sebelumnya pengumumannya itu 60 tahun atau 65 tahun, dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara tidak ada batasan umurnya. Tapi perlu diperhatikan sudah vaksin 2 kali dan Bapak Ibu yang akan mengikutinya dalam kondisi tubuh yang sehat. Demikian warta yang bisa saya sampaikan, dan terus perhatikan protokol kesehatan dan kita terus berdoa untuk gereja kita, untuk bangsa kita, dan kiranya Tuhan boleh terus memberkati kita semua. Saya undang semuanya bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian doksologi, segala kemuliaan hanya bagi Allah kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, mari bersama kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan saya akan berdoa memohon berkat Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, silakan duduk.
Silakan bersaat teduh, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.